Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminuddin. Saya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 37 Kota Bekasi. Sekaligus mahasiswa PPG Batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Dengan NIM 52421137101 dengan nomor UKG 327510001207. Pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja pada kelas 8 dengan materi meyakini Nabi dan Rasulullah menjadi generasi digital yang berkarakter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, sehat walafiat, panjang umur. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita pembelajaran ini, mari lebih baik kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh kalian salah satu untuk maju ke depan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sebelum pembelajaran kita mulai, anak-anak sekalian, mari kita cek kesiapan kalian. Berdiri semua, coba dicek. Udah siap semua? Coba cek. Ya, selesai. Ada yang masih ada sampah mungkin barangkali diperiksa semua. Coba. Ada nggak? Tidak, Pak. Tidak. Ya, silakan duduk kembali. Sebelum pembelajaran kita mulai, akan saya absen satu persatu kalian ya. Aidina hadir? Ya. Ailisa hadir. Ataya hadir. Ibrahim hadir. Darel Hadir, Pak. Diana Hadir, Pak. Erlan Hadir, Pak. Haikal Hadir, Pak. hadir. Haikal udah makan, Haikal? Udah, Pak. Alhamdulillah. Sehat kali ya? Ya, Pak. Jihan hadir, Jihan. Oh. Naura ada Naura? Naura sehat, Naura? Hadir. Oh, Sahira rajin sekolahnya, Sahira. Yasmin? Hadir, Pak. Waduh, Yasmin hadir nih. Ranking 1 Yasmin ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, sepakatan kelas, ya, jangan masuk jam sebelum apa? Jangan sampai terlambat masuk kelas. Untuk meningkatkan rasa nasionalis kita menyanyikan Indonesia Raya terlebih dahulu. Ya, semua berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, padaku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, dipersilakan anak duduk. Sebelum pembelajaran saya mulai, yaitu saya akan bertanya materi yang minggu lalu, yaitu di bab 6. Coba ada yang tahu? Barangkali masih ingat? Ya, silakan Yasmin. Materi di bab lalu itu tentang indahnya beragama secara modern yang terinspirasi dari Al-Quran, Pak. Ya, bagus Yasmin. Masih ingat. Ada lagi yang tahu? Silakan.
Ya, Inspirasi Al-Quran tentang indahnya beragama secara moderat. ya bagus. 100. Pelajaran hari ini itu di bab 7 tentang meyakini Nabi dan Rasul dan menjadi generasi digital yang berkarakter. Yaitu judul sekarang. Ada yang barangkali udah ada yang tahu tentang? Saya, Pak. Ya, silakan Herlan. Jadi pada bab 7 ini kita akan membahas mengenai Nabi dan Rasul serta Sifat-sifatnya. sifat-sifat. Iya. Ya, bagus Herlan untuk jawabnya. Ada lagi barangkali yang tahu? Tentang mengimani ini. Iya, Rasul. Iya, mengingat. Itu membenarkan bahwa Allah mengutus Nabi dan Rasul. Iya, betul. Yel dulu ya. Kita P5, silakan. Dipimpin oleh siapa? Silakan berdiri semua. Dan bertakwa pada Tuhan Yesus sama mulia bergembira bergotong royong mandiri Ya, silakan duduk kembali. Saya akan bacakan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian iman kepada Nabi dan Rasulullah dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan cara beriman kepada Nabi dan Rasulullah dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan sifat-sifat Rasul yang wajib dan sifat Rasul yang mustahil dan jaiz bagi Nabi dan Rasul dengan benar. Yang keempat, yaitu peserta didik dapat menunjukkan peran dan fungsi beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Situ. Yang kelima, peserta didik dapat mengambil uswah hasanah sebagai hikmah dari beriman kepada Nabi dan Rasul kehidupan sehari-hari. Paham semua? Paham. Pengelompokan siswa, ya, berdasarkan asesmen diagnostik yang saya sudah buat kelompok seperti ini. Ya, video. Ya, kita lihat video pembelajaran kita kali ini. Rasulullah menjadi generasi digital yang berkarakter. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membenarkan bahwa Allah memiliki Nabi dan Rasul yang sengaja dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Ada 124.000 Nabi dan 313 Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Berita. Secara istilah, Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri. Secara bahasa, Rasul berarti utusan. Secara istilah, Rasul adalah seorang laki-laki bimbing generasi digital dalam mengakses manfaat internet, sekaligus menghindarkan diri dari dampak negatifnya. Generasi digital juga bisa saling mengedukasi di antara mereka agar dapat berinternet secara aman dan bertanggung jawab. Ya, materi sudah disampaikan. Paham semua? Ada yang bisa menyimpulkan barangkali? Siapa di antara kalian? Ya, silakan. Tentang meyakini Nabi dan Rasulullah. Jadi generasi digital. Silakan. Ada? Yasmin? Silakan. Jadi dari video yang disampaikan tadi, kita belajar untuk meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul dalam menjadi generasi yang cerdas dan berkarakter dalam dunia digital. Ya, bagus. Alhamdulillah bagus ya. Ada lagi barangkali yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Saya. Iya, silakan. Yang bisa saya simpulkan bahwa di sini kita dapat mengetahui sifat-sifat Nabi yang baik maupun yang tidak. Yang saya simpulkan sendiri ya Pak. Jadi ada 4 sifat yang baik dari Nabi, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Iya. Sedangkan kalau sifat yang tidak mungkin ada di Nabi adalah hidir, khianat, Mustahil. iman, Iya. dan baladah. Iya, betul. Ya, bagus. Untuk selanjutnya yaitu saya akan bukakan materi pembelajaran, yaitu PowerPoint ya. Judul daripada pelajaran sekarang yaitu iman kepada Nabi dan Rasulullah menjadi generasi digital, yaitu. Yang kedua yaitu pengertian Nabi dan Rasul. Yang keduanya perbedaan Nabi dan Rasul punya kelebihan, yaitu Nabi. Nabi dan Rasul ulul azmi adalah nabi-nabi yang memiliki keteguhan, kesabaran, ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi ujian dan tantangan yang sangat berat. Mengajak umat untuk menyembah Allah. Yang ketiga, memberi teladan hidup yang lebih baik. Yang keempat, menjadi
membimbing dalam kebenaran dan keadilan. Lanjut, kewajiban umat Islam ngapain nih terhadap Nabi dan Rasul? Pertama, meyakini dan penuh keyakinan. Yang kedua, menghormati dan mencintai. Yang ketiga, meneladani akhlak dan perilaku Nabi itu. Ya, sebagai umat Islam, kita wajib mencintai, menghormati dan meneladani mereka dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu materinya yang kita akan sampaikan. Maka saya akan buat kelompok berdasarkan diagnostik yang sudah terbentuk 4 kelompok ini. Ya, nanti akan saya bagikan LKPD-nya. Sebelum dikerjakan, nanti cara mengerjakannya kamu harus berdiskusi. Ya, berdiskusi dengan teman. Satu kelompok berapa orang? 5 orang. Kamu harus berdiskusi. Waktunya yaitu 10 menit. Paham semua? Ada yang nggak paham ditanyakan? Alhamdulillah paham semua. Ya, silakan. Makasih, Pak. Ya. Ya, silakan. Ada yang susah? Sulit? Di mana? Oh, bisa ya? Kamu? Ada yang kesulitan nggak? Oh, alhamdulillah nggak ada. Pintar semua nih. Ya, kelompok 4? Bisa. Ya. Kelompok 1? Oh, 3. Ya, silakan dikerjakan bersama-sama sambil ditulis. Ya, silakan Jasmine dikerjakan ya. Dengan baik. Ibrahim jangan diem aja, kerjakan nih. Ya. Ya, kelompok sudah selesai? Nah, ya silakan untuk maju ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tugas yang diberikan. Ya, jadi di sini yang pertama ada pengertian dari istilah iman, rasul, dan dalil. Iman artinya percaya atau yakin yang berasal dari hati. Rasul artinya utusan Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Lalu ada dalil. Dalil artinya adalah bukti dasar atau landasan untuk mendukung suatu ajaran, hukum maupun pernyataan. Kedua, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Rasul, yakni meyakini dan percaya dengan sepenuh hati bahwa para Rasul adalah utusan Allah yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu pada umat manusia. Ketiga, bagaimana cara kita mengimani Nabi dan Rasul? Yang pertama, mempercayai, meneladani, dan juga mengamalkan ajarannya. Lalu di sini ada nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib diketahui oleh umat Islam. Yang pertama ada Nabi Adam alaihi salam, yang kedua ada Nabi Idris alaihi salam, yang ketiga ada Nabi Nuh, Nabi Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan yang terakhir ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas yang sudah kami kerjakan mengenai LKPD 1 tipe 2, yaitu yang pertama, sebutkan pengertian dan istilah-istilah berikut: iman, rasul, dan dalil. Iman adalah kepercayaan, keyakinan, dan keteguhan hati terhadap sesuatu, terutama dalam konteks agama. Yang kedua ada rasul, yaitu manusia pilihan Allah yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu dan hukum-hukum kepada umat manusia. Yang ketiga dalil. Dalil adalah petunjuk atau bukti. Yang kedua akan dijelaskan oleh Kansa. Jelaskan apa yang dimaksud dengan beriman kepada Rasul Allah SWT. Jawabannya adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasul untuk menyampaikan wahyu dan pedoman hidup kepada umat manusia. Ketiga, bagaimana cara kita mengimani Nabi dan Rasul, yaitu beriman kepada Nabi dan Rasul. Dalam Islam berarti percaya dan meyakini bahwa Allah telah mengutus Rasul-Rasul sebagai utusannya untuk menyampaikan wahyu kepada manusia. Ini meliputi percaya bahwa mereka adalah manusia pilihan Allah, menyayangi mereka, dan mengikuti ajaran yang mereka bawa. Yang keempat dibacakan oleh Erlan. Yang keempat di sini ada tuliskan nama-nama Rasul dan yang wajib diketahui. Jadi yang bisa kita ketahui di sini ada 25 nabi yang wajib harus kita hafalkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai di hasil diskusi kami. Sebutkan pengertian dari istilah-istilah berikut: iman, rasul, dan dalil. Iman, percaya atau yakin. Rasul, seorang utusan Tuhan yang diarahkan untuk menyampaikan wahyu kepada umat muslim. Sedangkan dalil, bukti atau alasan yang digunakan untuk mendukung suatu pernyataan atau pendapat. Bagaimana cara kita mengimani Nabi dan Rasul? Jawabannya yaitu 1. Mempercayai, 2. Meyakini adanya Nabi dan Rasul, dan meneladaninya. Ya, silakan. Itu dia hasil diskusi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, upload. Ngeras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai LKPD. Pengertian iman, rasul, dan dalil. Iman adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. 3. Bagaimana cara kita mengimani Nabi dan Rasul? 1. Mempercayai bahwa adanya Nabi dan Rasul. 2. Meneladani sifat dan akhlak Rasul. 3. Mencintai Nabi dan Rasul. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upload, tepuk tangan semua. Alhamdulillah ya, semua bisa mengerjakan LKPD dengan baik dan sempurna ya. Untuk kesimpulannya yaitu bahwa kita harus beriman kepada Nabi dan Rasulullah yang mempunyai sifat wajib, yaitu sidik, amanat, tabligh, dan fatona, dan sifat mustahil. Mustahil Nabi punya sifat apa itu? Kizib. Apa itu kizib? Berdusta. Apa itu? Kitman. Menyembunyikan. Balada. Mustahil bagi Nabi itu semua sifat itu, ya. Betul nggak? Betul. Kita harus mempunyai apa yang kita simpulkan dari semua itu adalah kita harus bercermin kepada sifat Nabi. Mudah-mudahan kita punya sifat Nabi yang 4 itu, yang wajib. Pertama apa? Sifat sidik, jujur. Jujur itu contohnya gimana coba? Contoh jujur. Ya, tidak menyontek ulangan contohnya. Sidik, amanah. Apa contohnya? Ada yang tahu? Ya, ada betul. Ada lagi yang lain? Amanah itu? Ya, contohnya kamu sekolah dari rumah mau ke sekolah, diamanahin, nak, tolong berangkat sekolah sampai sekolah. Itu namanya amanah. Ada yang kadang-kadang nggak nyampe sekolah, itu namanya tidak amanah. Tabligh, menyampaikan. Rasulullah menyampaikan wahyu yang disampaikan dari Allah, kan? Melalui malaikat Jibril sampai kepada kita sekarang. Tuh tabligh namanya. Yang keempat apa? Fatona. Nabi itu cerdas. Ya kan?
Iya, Pak. Mudah-mudahan kita semua cerdas semua nih. Cerdas. Untuk selanjutnya supaya kita rileks, kita kita nyanyi dulu nih. Kita joget dulu ya. Joget bersama, ayo bangun semua. Ayo. Ayo kita lihat. Yeah. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan diputar-putar, pegang wajahmu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan diputar-putar, pegang wajahmu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar ke kanan. Tangan diputar-putar, peganglah garis. Ya, alhamdulillah kita sudah melakukan speaking, sudah cerah lagi nih. Ya, semangat lagi. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya yaitu akan kita seperti tadi lagi LKPD yang kedua kita berdiskusi lagi. Sebelumnya saya bagikan sebelumnya. Ya, nanti kamu dalam LKPD ini yaitu menulis sifat wajib dan mustahil yang tadi sudah dijelaskan ya semua dan contohnya. Paham semua? Ada yang belum paham? Sudah, Pak. Udah apa? Sudah. Ya, saya akan bagikan. Ya. Ya, Yasmin. Ya, silakan. Ya, silakan. Udah selesai? Ada yang sulit belum? Ada yang sulit? Tidak, Pak. Nah, tidak. Ada selesai? Udah? Sedikit lagi, Pak. Ada kesulitan nggak? Ya, alhamdulillah. Ya, di kelompok ini udah selesai? Alhamdulillah udah selesai. Ya, udah belum semua? Sudah, Pak. Udah, alhamdulillah. Mari kita presentasikan lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Apa yang dimaksud dengan sifat wajib para nabi dan rasul? Kurang dekat. Oke. Sidik berarti benar atau jujur, amanat dapat dipercaya, tablik menyampaikan wahyu, dan fatonah cerdas atau bijaksana. Rasul memiliki sifat jais, aradul basyariyah. Jelaskan dan berikan contohnya. Rasul memiliki sifat jais arabul busyuriyah. Sifat jais bagi Rasul adalah sifat yang boleh mungkin terjadi pada diri Rasul sebagai manusia biasa, seperti lapar dan haus, sedih, senang, sakit, dan tidur. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, tolong dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus tepuk tangan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tugas yang diberikan. Di sini ada sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, sifat jais aradul basyariyah, dan Nabi ulul azmi. Sifat wajib bagi Rasul akan dibacakan oleh Regina. Sifat wajib bagi Rasul, pertama sidik, benar. 2. Amanah, dapat dipercaya. Tablik, menyampaikan. Fatonah, cerdas.
Lalu ada sifat jais aradul basyariah yang artinya Rasul memiliki sifat-sifat yang sama dengan sifat manusia pada umumnya seperti makan, minum, tidur, lelah, sakit dan memiliki perasaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan LKPD 2 tipe 2 yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan sifat wajib para nabi dan rasul. Sifat wajib ada 4, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Wajib diketahui yaitu ada yang diberi sebutan ulul azmi. Jadi ulul azmi itu adalah gelar kehormatan yang diberikan kepada nabi dan rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala karena keteguhan hati. Ada sebutkan siapa saja rasul yang tergolong ulul azmi. Yang pertama ada Nabi Muhammad SAW. Contoh keteladanannya adalah jujur dan kecintaan kepada Allah dan umatnya. Yang kedua ada Nabi Ismail alaihissalam. Contoh keteladanannya adalah keberanian. Jadi kesimpulannya adalah kita harus memahami sifat-sifat nabi agar kita dapat meneladaninya dengan sangat baik. Presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, semua kelompok sudah mempresentasikan, semua nilainya baik semua ya. Untuk kali itu akan saya simpulkan yaitu bahwa kita harus meneladani Nabi Muhammad SAW, keteladanannya dan juga punya sifat basyariah, sifat kemanusiaan. Ya, Pak. Bisa makan, minum, tidur, ya. Dan sifat wajibnya yaitu sidik tadi. Sidik, kita harus punya sifat sidik. Amanah, tabligh, fatonah, semua itu. Dan mustahil bagi Nabi itu mempunyai 4 sifat yang hizib, kitman, bilada, hianat. Nggak mungkin seorang Nabi seperti itu, ya kan? Kelompok lain ada yang Nabi yang mendapat gelar ulul azmi. Siapa yang bisa menjawab? Siapa aja tuh Nabinya? Ya, silakan. Ada Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan Nabi Musa. Ya, bagus. Di dalam hadis Nabi SAW, jumlah Nabi itu berapa? 1000. Berapa? 124.000 Nabi. Rasul berapa? 313. Disebutkan di dalam hadis Nabi. Tapi yang wajib kita ketahui hanya 25 Nabi. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Jadi kita kesimpulannya itu Nabi Muhammad kita harus mengimani Nabi dan Rasulullah menjadi generasi apa itu? Berkarakter. Saya tanya. Ya, saya tanya kelompok ini coba. Ya. Ada berapa jumlah nabi yang di dalam hadis Nabi tadi? Jumlah nabi? Ada berapa coba? Ayo, tadi. 124. Yo, nah, bagus ya. Ya, sekarang saya tanya ya, kamu ya, anak-anak sekalian, apa perasaan kamu dalam pembelajaran sekarang nih? Ayo, bahagia nggak nih? Ayo jawab. Ya. Untuk selanjutnya yaitu besok kita melanjutkan materi pembelajaran di bab 8. Bab 8 nanti kita lanjutkan kembali yaitu menjadi generasi teladan itu. Sebelum kita selesai ini, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Ya, silakan dipimpin oleh kalian dan siap semua. Ya, silakan. Doa penutup. Ya, Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, maka kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.